Video ini merupakan sebuah resume dari pembacaan kami tentang salah satu subbab dalam buku klasik dari Herbert Faith yang berjudul The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Membangun Bangsa dan Progres Ekonomi. Pertama kali diterbitkan pada 1962 oleh Cornell University Press di Amerika Serikat dan diterbitkan ulang pada 2007 oleh Equinix Publishing di Singapura. Dalam pengantarnya, pakar Indonesia terkemuka George McTurnan Kahit menulis bahwa buku ini adalah salah satu studi mayor tentang perkembangan politik pasca revolusi di Indonesia. Ia membahas tentang pengetahuan orang-orang Belanda tentang kemerdekaan Indonesia pada akhir tahun 1949 sampai pada demokrasi parlementer dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun upaya mempertahankannya masih telah akan menghadapi jalan terjal karena Belanda tampaknya akan berusaha kembali untuk mengembalikan Imperium Hindia Belanda. Usaha mempertahankan kemerdekaan akhirnya berhasil dengan perjuangan fisik maupun usaha perundingan pada tahun 1949. Dengan begitu, negara bangsa ini akan menghadapi permasalahan dalam bagaimana negara ini akan dikelola. Herbert Faith memulai diskusi dengan pertanyaan, apa nilai-nilai, apa asumsi, dan bagaimana gambaran yang akan dihadapi oleh pemimpin Indonesia masa revolusi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ia menegaskan kembali untuk perlu membedakan sejumlah sifat dari para pemimpin Indonesia pada waktu itu. Sifat ini akan menentukan kebijakan yang akan mereka susun dalam mengelola negara yang baru ini. Menurut Herbert Faith, terdapat setidaknya dua golongan yang mendominasi pada saat itu. Mereka adalah administrator dan solidarity maker. Golongan pertama disebut sebagai administrator adalah orang-orang dengan kemampuan administrasi, hukum, teknis, dan bahasa asing yang jelas dibutuhkan untuk menjalankan sebuah negara modern. Mereka biasanya mengenyam pendidikan barat atau pendidikan tinggi tingkat atas. Kelompok ini diwakili oleh Muhammad Hatta. Golongan ini peduli dengan masa depan yang akan segera datang. Namun mereka tidak benar-benar menekankan kepada publik mengenai bayangan tentang masa depan itu. Pernyataan mereka cenderung pragmatis dan terkesan, serahkan semuanya kepada kami. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sedikit atau tidak sama sekali berusaha untuk membuat sketsa rencana menengah yang akan menjembatani perhatiannya saat itu dengan masalah pemerintahan yang akan datang dan tujuan utopia yang sering ditetapkan sebagai alasan revolusi telah diperjuangkan. Sedangkan golongan kedua disebut solidarity maker adalah orang-orang dengan kemampuan integratif, mediasi kebudayaan, simbol untuk memanipulasi dan organisasi massa. Pada masa revolusi, mereka sangat dibutuhkan untuk menarik massa agar aktif dan membantu perjuangan. Mereka rata-rata mendapatkan pendidikan barat level pertama atau kedua atau pendidikan muslim. Kelompok ini diwakili oleh Soekarno. Golongan ini berkali-kali menyampaikan masa depan Indonesia yang jauh, di mana revolusi adalah jembatan untuk menuju Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, harmoni, dan kuat. Visi ini berkali-kali disampaikan sebagai sesuatu yang harus direalisasikan, namun mereka tidak memberikan perhatian tentang rencana jangka menengah, atau setidaknya membicarakannya secara spesifik. Pada hakikatnya, tidak ada dari para pemimpin itu berusaha untuk mengkaitkan program jangka pendek dengan panjangnya untuk menyelesaikan masalah praktis. Soekarno ditegaskan sebagai sosok penyelamat dari sebuah revolusi, sedangkan Hatta membuat kebijakan administrasi dan memaksa realisme. Dua pendekatan ini tidak pernah bersatu dan tidak pernah saling menjembatani. Visi tentang ekonomi dan pembangunan. Bagi beberapa kalangan, tugas utamanya adalah menghancurkan penghalang etnis dan menciptakan masyarakat secara luas berdasarkan kebudayaan Indonesia yang telah ada semenjak pergerakan nasional. Bagi yang lainnya, hal penting pertama yang harus dilakukan adalah menciptakan kemauan nasional, menyebarkan rasa kebersamaan bersama atas bangsa yang dipimpin dari Yogyakarta ini. Banyak yang menganggap bahwa apa yang dibutuhkan setelah kemerdekaan adalah kohesi, integritas, dan solidaritas. Dalam hal ini, mereka menekankan pada kolektivitas dibandingkan individualistis dan sosialisme dibandingkan liberalisme. Masyarakat Indonesia pasca revolusi diharapkan untuk memiliki rasa sosialistik dan ekonomi berbasis pada prinsip hubungan kekeluargaan.
Dalam hal rencana pengembangan ekonomi yang dibayangkan oleh kelompok administrator, mereka melirik pada peningkatan taraf hidup. Mereka berencana untuk mengizinkan modal-modal asing dari perusahaan Belanda seperti perkebunan, ekspor-impor, perbankan, pelayaran, penerbangan, dan berbagai sektor ekonomi lainnya yang beroperasi di Indonesia. Meskipun begitu, mereka menganggap bahwa kontrol atas sektor-sektor itu terlalu jauh dan ini menjadi capaian yang kurang penting dibandingkan dengan memaksimalkan produksi. Mereka tidak terlalu berharap dengan lompatan jauh ke depan atau leap forward. Di pihak lain, terdapat sejumlah elit yang tidak terlalu memprioritaskan mengejar progres ekonomi. Slogan pembangunan yang sering dilontarkan memiliki konotasi pada sosial politik dibandingkan dengan ekonomi. Mereka memang tertarik dengan kekuatan dari simbol industrialis, namun tidak pernah tertarik pada imaji tentang masyarakat industri itu sendiri. Mereka tampaknya berusaha dalam menghimbau untuk menghapuskan budaya asing dan memperkenalkan kesadaran nasional dan modern. Bagi mereka, terdapat perbedaan yang tajam dalam pengertian modern yang dianggap baik dengan barat yang dianggap buruk. Kebanyakan tokoh dari kalangan ini berharap bahwa tahun-tahun pasca revolusi akan meningkatkan kesejahteraan nasional. Tetapi, prestise nasional dalam perasaan identitas kultural adalah objek dari perhatiannya. Pandangan ini tampaknya dimiliki oleh banyak pemimpin secara keseluruhan, meskipun ia tidak pernah menjadi dominan pada akhir 1949 karena kekuasaan dan pengambil keputusan dimiliki oleh Muhammad Hatta yang mewakili kelompok administrator. Pada akhirnya, visi tentang Indonesia itu adalah untuk meningkatkan prestise nasional tanpa banyak memberikan inovasi bagi pembangunan nasional itu sendiri. Masa singkat dari demokrasi parlementer akhirnya berakhir dengan diambilnya kekuasaan secara penuh oleh Soekarno dan memulai dengan periodisasi yang kita kenal dengan demokrasi terpimpin. Kekacauan politik diikuti dengan gelombang protes dari berbagai macam sudut dan ekonomi sulit membuat kehidupan semakin susah, memberikan pukulan kepada pemerintah. Hal ini dapat mengarah pada pemerintahan otoriter untuk mendamaikan situasi secara sementara, namun juga memiliki peluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat negara. Jadi, apakah cerita ini terdengar familiar dengan kondisi sekarang?